Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin apa ya? Ikut berkomentar ya dengan eh, ini hashtag perolian Bekakas yang ditulis sama Bro Alwan William. Jadi Bro Alwan ini beberapa kali posting artikel, beberapa kali posting penjelasan soal oli mesin. Penulis copas ya, copy paste dari Facebook biar gampang. Dan ini urutannya sayangnya ya penulis salah copy tadi, dimulai dari yang paling baru dulu terus makin lama ke postingan yang lebih lama. Ya penulis ya wes lah, ikuti dulu aja lah, terpaksa mulai dari yang paling baru ya. Nah, mulai dari penyebab oli cepat berkurang. Ini yang dijelaskan, ada yang mengeluh olinya cepat berkurang. Ini ya harusnya kalau oli berkurang itu ya harusnya ditambahi. Tahu olinya berkurang itu harusnya ditambahi. Ya kalau nggak gitu ya ganti oli sekalian lah. Jangan sampai oli itu kurang dari level yang ditunjukkan di meteran oli, ditutup oli itu. Jangan sampai kurang. Ya wes, ini dijelaskan penyebab beberapa faktor utamanya kalau oli berkurang itu kualitas oli. Disebut kualitas oli yang rendah, nggak tahan panas, mudah encer, jadi rembes, ruang bakar terbakar, walau mungkin nggak kelihatan ngebul. Soal ini menurut penulis bukan hanya soal kualitas ya, dari bahan oli juga. Apa kalau oli mineral itu jelek? Mungkin nggak juga ya, soalnya ada yang nyoba ya, justru oli mineral itu lebih awet dari oli sintetik. Tapi tentu aja ini kekentalannya beda ya. Sini disebutkan nggak soal kekentalan? Nggak ada ya. Ini SAE. Kalau menurut penulis saya lebih cenderung kekentalan dulu, baru dari bahan oli. Jadi bahan oli ya dari mineral, sintetik yang penulis masuk yang grup 3+ atau sintetik PaO, itu kemampuan penguapannya beda-beda dan beda pabrik ya beda. Soalnya dari oli ini ada yang pakai aditif anti penguapan juga. Jadi kalau pengen tahu bedanya itu kalau dispesifikasi di data NOAK, entah apa lupa penulis singkatannya apa, NOAK, tapi dari situ. Jadi nggak bergantung dari harga ya, soalnya yang murah juga kadang lebih awet daripada yang mahal. Nah ini harus coba-coba sendiri. Tapi menurut penulis kalau oli encer itu pasti akan cepat habis. Kalau pacuannya encer juga viscosity index improver juga penting. Jadi additive viscosity index improver kan bikin oli cepat encer ya. Kalau pabrik olinya pakai yang murahan, nah itu pengaruh juga. Terus oh ya contohnya ya pakai minyak goreng ya. Minyak goreng itu ada loh yang ngomong kalau pakai minyak goreng justru malah olinya itu lebih tahan lama, nggak berkurang. Ya barangkali silahkan lah coba tambahi oli mesin dengan minyak goreng atau dicampuri minyak goreng. Ini soal kondisi mesin setuju lah. Ya dari kondisi mesin ini wajar lah ya. Kalau ring pistonnya aus, olinya itu yang batas olinya itu bisa mudah rembes ke ruang bakar sehingga terbakar. Ya selain itu juga
ya titik didih tadi ya. Oli lebih mudah mendidih, lebih mudah habis. Jadi kalau oli itu kesemprot ke ruang bakar dalam kondisi panas ya lebih cepat. Ini salah aplikasi oli, menurut penulis enggak ya. Salah aplikasi oli karena kan apa ya, penguapan tergantung dari olinya dan motornya ya. Kalau motornya minta 10-30 dikasih 20-50 ya enggak, soalnya kan yang oli lebih kental lebih awet. Jadi penulis enggak akan masukkan salah aplikasi oli ya. Pengetahuan dan perawatan ini ya bisa juga sih kalau misalnya ganti olinya telat. Ganti oli telat itu kan olinya udah rusak ya, nanti pasti gampang aus lah ya mesin. Kalau sudah aus ya, jadi salah satu penyakitnya adalah vampir oli ini. Tapi ada juga ya dari karakteristik kualitas mesin. Sini sebut nggak kualitas mesin ya? Kualitas mesin, kondisi mesin. Kalau menurut penulis, mesin baru juga bisa ya terjadi ya. Bukan dari salah perawatan, tapi karena memang kualitas mesinnya yang jelek. Jadi dari pabriknya memang sudah sudah cacat, sudah gampang fuel dilution. Jadi ya biasanya vampir oli ini kan terjadi di motor Yamaha yang baru-baru ini, karena kualitas di hasil silindernya katanya sudah beda dengan zaman Vixion pertama dulu, yang ya banyak yang ngomong gitulah. Jadi pengetahuan dan perawatan iya, tapi rasanya lebih ke karena kualitas pabrikan yang kualitas mesin pabrikan yang makin turun. Kalau riding style, yang penulis tahu kalau riding style itu hubungannya dengan fuel dilution. Fuel dilution itu terjadi di RPM rendah. Itu yang penulis tahu. Terjadi di saat mesin idle. Saat mesin idle itu mudah terjadi fuel dilution. Rasanya ini kok dulu sudah pernah ya, vampir oli ya, sorry. Ini soal vampir oli. Iya, vampir oli rasanya bukan di RPM tinggi. Kalau di RPM tinggi itu hubungannya dengan panas. Hubungannya dengan panas itu biasanya dengan sistem pendinginan. Justru kalau motor jalan kencang lurus itu kena angin mesinnya itu cepat dingin. Kecuali ya kompresi mesinnya tinggi, cairan radiatornya nggak pas. Seperti misalnya di Indonesia kok pakai yang 50-50 air radiatornya. Salah itu kan. Harusnya kan pakai yang lebih banyak airnya daripada kulannya. Yang misalnya yang 30-70 atau kalau Preston itu jualnya 65-33 ya, 66-33. 33% konsentrat. Ya jadi mungkin panas mesin, tapi kan panas mesin nggak selalu waktu kencang dok, waktu pelan juga bisa. Waktu macet-macetan kena panas mesin, di tengah macet itu jadi panas, itu kan bisa meningkatkan penguapan juga. Kalau sudah menguapkan ya itu berkurang olinya. Ini ada topik judulnya seberapa penting oli mesin. Ini fungsi-fungsi oli mesin. Nggak bisa komentar banyak penulis ini soalnya sudah sesuai referensi ya. Ini nggak ngerti ya. Lewat motor Honda K56 di setting long drain. Ini memperlihatkan buku manual menunjukkan pengganti oli 6000 km.
Ini nggak rekomendasi oli standar ya, wis terserah lah. Iya kalau oli mending coba semua, termasuk beda kekentalan, coba aja semua lah. Ini fuel dilution ini dari ciri-ciri fuel dilution ya. Suara mesin lebih kasar ya, betul. Penyusutan penambahan oli secara signifikan, nggak tahu lagi. Penyebab fuel dilution BBM tidak sesuai rasio kompresi, enggak juga, karena ya pengalaman penulis ya, pakai bensin Pertamax ya oktan 92, terus kemudian pakai Shell Super oktan 92, sama-sama 92. Oli ini sesuai dengan kompresi motor NMAX menurut penulis. Pakai Pertalite kurang, pakai premium kurang. Kalau motor penulis nggak dibantu dengan pro kapasitor, pasti bakal terasa efeknya. Nah, jadi penulis pakai Pertamax itu oktannya sudah sesuai, tapi masih mengalami fuel dilution. Begitu penulis pakai Shell Super, fuel dilutionnya berkurang. Jadi menurut penulis bukan karena BBM-nya tidak sesuai rasio kompresi atau ron ketinggian, tapi kualitas BBM juga menentukan, kualitas bensinnya menentukan. Ini terus fuel dilution terlalu sering langsam idle memanaskan mesin. Jadi memang waktu idle itu fuel dilution lebih sering masuk mesin. Cuma penulis tetap mengalami walau penulis nggak pernah manasi mesin. Jadi mulai dari NMAX baru ya, termasuk di motor-motor lain penulis ya, penulis nggak pernah pakai manasi mesin. Nyalakan 5 detik kemudian berangkat, sudah itu aja. Tapi tetap mengalami fuel dilution. Jalan pelan mungkin ya, jalan 30-40 ya berhenti, jarang sekali kalau kecuali ada kereta api lewat gitu. Lampu merah jarang ya penulis, cuma 1-2 berapa ya, satu tok kayaknya penulis kena lampu merah itu ya. Jadi apa ya, jarang, tapi masih kena fuel dilution. Pembakaran tidak sempurna, injektor bocor, motor penulis masih baru tapi sudah kena fuel dilution. Ring piston aus, iya fuel dilution. Jadi fuel dilution terjadi, tapi itu salahnya dari olinya kurang bagus sehingga terjadi piston aus, terjadi fuel dilution. Padahal motornya masih baru, mulai dari 1000 km itu kayaknya sudah terjadi fuel dilution. Bahkan mungkin yang 500 km sudah terjadi. Parah lah ya, itu kualitas mesin juga mempengaruhi ya, seperti penulis jelaskan sebelumnya. Ini jelaskan pakai Pertalite premium bebas FD. Ya memang enggak sih, enggak, masih terpengaruh ya. Efek fuel dilution setuju, kekentalan oli turun, pelumasan kurang maksimal, gesekan jadi lebih meningkat, oli lebih mudah menguap, lapisan film oli juga berkurang ya, setuju. Daya tahan oli setuju, turun setuju. Cara kok kata-katanya nggak pak ya, soalnya penulis itu meminimalisir ya, itu kebalik ya, biar ya. Jadi mengurangi fuel dilution itu penulis triknya adalah nggak pakai bensin Pertamina, karena pakai Pertamax pun masih fuel dilution. Pakai premium agak mendingan, tapi ya kayaknya masih ada fuel dilution. Cuma begitu pakai Shell Super nggak terjadi lagi separah waktu pakai Pertamax, oli jadi lebih awet. Ini jangan terlalu lama manasi motor. Kalau motor bisa langsung lancar jalannya, langsung pakai, wis gak usah manasi mesin. Tapi ya memang benar, jalannya pelan-pelan dulu. Ini memaksimalkan pembakaran dengan posisi sesuai tempat. Mungkin ini cuma trik ya,
busi yang sesuai biasanya kalau dari pabrik itu sudah cocok, soalnya kalau nggak cocok ya banyak keluhan. Terus setelan ECU itu yang dimaksud biasanya mengurangi pasokan bahan bakar, pembakaran dibuat lebih kering. Mungkin bisa mengurangi fuel dilution, tapi akan jadi masalah lain, mesin jadi makin panas, terus jadi resiko pre-ignition makin besar, kebutuhan oktan bensin meningkat. Ya bisa aja lebih kompleks daripada kalau kita misalnya pakai ini, nggak ada solusi oli pakai lebih kental ya. Jangan terlalu ganti oli tok. Ya menurut penulis pakai oli yang lebih kental juga harus ditambahkan di sini ya. Jadi penulis kalau pakai oli encer itu cepet banget jadi encer. Tapi begitu pakai oli kental bisa bertahan lebih lama olinya. Karena penulis nggak pakai metode lain-lain. Yang metodenya pertama oli, yang kedua bensin. Bensin jangan pakai bensinnya Pertamina. Itu cara penulis efektif ya. Terus berikutnya impresi sayangnya nggak ada review kalau habis pakai ngebut suara mesin masih halus atau enggak ya. Review anunya fuel viscosity index improver atau shear stability-nya itu yang menurut penting ya, menurut penulis penting tapi nggak disebut di sini. Kalau senyap sulit ya, senyap itu harusnya disebutkan juga senyap di setelah pemakaian berapa kilometer gitu ya. Kalau sama-sama baru ya senyap setelah 400 km misalnya, oli ini lebih senyap enggak daripada yang ini gitu. Reviewnya dari review beberapa kilometer, tapi ya terserah ya, ini review ya. Pakai motornya kala 56, oli stabil. Kok nggak sampai 6000 ya. Ini tips pakai oli sisa diesel, cek manual buku. Aneh ya, olinya oli diesel kan sudah sudah menganggap rekomendasi buku manual itu bodoh. Ngapain kok masih cari SAE? Nggak usah lah dianggap. Kalau sudah pakai oli diesel wes nggak usah digubris SAE, pakai yang lain-lain aja wes. Ya dia pakai seenaknya sendiri lah. Sudah nganggap manual itu bodoh ya, yang lain-lain anggap bodoh juga ya. Nggak penting menurut penulis lihat SAE rekomendasi itu, harus dirasakan sendiri. Ini rekomendasi motor masih muda 530. Kalau motor tua dinaikkan 11 sampai 40. Ini motornya motor apa ya? Motor ini rekomendasi untuk motor apa ya? Ini soal ya wis pokoknya gini lah. Kembali lagi ya. SAE cari yang cocok dengan motor. Pokok dipakai nggak sampai berat banget, nggak apa-apa. Terus perhatikan juga dari suara mesin, ada suara kayak amplas enggak? Kalau nggak ada ya silahkan dipakai. Kalau umurnya pendek misalnya jadi 1000 km ada suara amplas, coba tingkatkan dikit, naik dari misalnya dari 40 ke 50. Nggak usah mikir motor muda motor tua. Motor penulis umurnya masih termasuk muda, tapi sudah harus pakai oli kental ya, itu harus dirasakan sendiri ya. Begitu muncul suara kayak mesin nggak diamplas, segera ganti oli lebih kental ya.
Iya, ini setuju ya kalau ketinggian volume oli disamakan. Kalau oli ramah lingkungan nggak penting ya. Gini ya soalnya. Oli ramah lingkungan itu yang sekarang itu aditif ZDDP-nya berkurang. Jadi belum tentu lebih bagus. Belum tentu lebih bagus. Ya oli itu kan butuh banyak macam-macam aditif, dan oli ramah lingkungan dipaksa untuk mengurangi beberapa aditif yang penting untuk kemampuan oli. Jadi belum tentu untuk yang ramah lingkungan itu lebih bagus. Oli yang nggak ramah lingkungan itu justru lebih sip katanya. Ya ramah lingkungan yang di sini yang dimaksud itu bukan dari polusi ya terutama, tapi dari kompatibilitas terhadap catalytic converter misalnya gitu. Terus misalnya kandungan sulfur ya, kayak gitu. Kalau penulis ya penulis lebih pilih bikin mesin penulis tetap sehat pakai oli dengan kemampuan tinggi daripada pakai oli ramah lingkungan tapi bikin mesin bosok. Kalau sudah bosok tetap polusinya lebih banyak. Jadi pemikiran penulis seperti itu untuk kenapa kok pilih oli yang enggak ramah lingkungan ya istilahnya. Bukan apa? Energy conserving dan macam-macam. Belum lagi kalau aditif terlalu banyak juga mengurangi performa mesin. Di sini juga oli mineral semi sintetik full sintetik. Ingat ya, full sintetik sekarang ini nggak beda jauh dari semi sintetik karena masih sama-sama bahan dari oli mineral, dari minyak bumi. Atau yang lebih bagus sedikit ya, dari gas alam, lebih murni 100% tanpa tanpa apa namanya? Impurity, tanpa kotoran lah istilahnya ya. Sudah 100% dari gas alam. Tapi sifatnya masih tetap beda dari bahan PAO. Jadi full sintetik sekarang ini umumnya kebanyakan adalah oli grup 3 grup 3 plus dari proses gas to liquid dari bahan dari bahan gas alam. Dan yang pakai gini sudah banyak termasuk mobil One Amsoil dan macam-macam lah. Full sintetik sepertinya itu. Enggak selalu yang mahal yang bagus ya. Coba juga dibandingkan dengan oli murah. Ini entah kenapa kok nggak ada meseran super. Penulis rekomendasi banget ya meseran super ya. Meseran B40 kalau misalnya pengen yang belakangnya 40. Shell Helix itu menurut penulis jelek ya. Termasuk Castrol juga, tapi penulis belum coba lagi Castrol Magnatec. Idemitsu mobil juga belum pernah, kecuali yang penulis tahu Idemitsu-nya Mitsubishi, oli resminya Mitsubishi yang Idemitsu yang harganya paling murah itu jelek. Shell Helix jelek karena apa? Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya itu CR stability-nya kurang bagus. Ini oli-oli yang disebut sini kayaknya semuanya belakangnya maksimal 40 ya. Soal deterjen macam-macam ya terserah ya, penulis nggak butuh deterjen banyak-banyak karena penulis butuhnya oli yang umurnya lama yang film strength-nya kuat. Penulis lebih fokus ke share stability dan film strength. Itu udah acuan yang beda lagi ya. Ini flashing nggak perlu ya, setuju. Ya pertama pakai nggak enak karena kecampuran oli lama ya, setuju. Pastikan motor sehat, nggak tahu apa maksudnya. Memang kalau motor rusak nggak boleh pakai oli diesel ya, terserah lah. Ya sudah begitu. Sekarang baca kode SAE oli mesin. Kalau ini agak susah juga ya. Ya sudah sesuai teori lah. Satu hal yang soal SAE ini yang perlu diperhatikan adalah oli multigrade itu biasanya dicapai dengan
additive viscosity index improver. Kalau additive viscosity index improvernya ini jelek, olinya jadi makin encer. Jadi di Indonesia penting sekali untuk menentukan angka depannya itu. Kalau pakai oli yang viscosity index-nya tinggi itu takutnya ya olinya jadi cepat encer kalau dipakai RPM tinggi banget. Terus lagi soal SAE ini ya, harus diingat bahwa oli di Indonesia ini banyak yang belum SNI. Kita masih hanya percaya apa adanya dari pabrikan itu. Padahal ya bisa aja SAE-nya ini nggak sesuai. Jadi misalnya SAE 10W40 kita pakai tiba-tiba ternyata lebih kental dari yang 20W50. Itu bisa terjadi. Ya ini pengalaman pribadi penulis mencoba beberapa oli itu, ada yang lebih encer dari seharusnya, ada yang lebih kental dari seharusnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi SAE ini sebenarnya sulit-sulit gampang ya. Oli multigrade kita bisa ketahui tandanya dari kita coba gaspol kira-kira ya 10 detik, 15 detik sampai 30 detik gitu, terus kita jalan pelan-pelan apa suara olinya masih kasar atau enggak, apa suaranya masih halus atau enggak. Kalau sudah jadi kasar itu oli jelek. Oli bagus maka akan masih tetap halus. Nah oli yang paling bagus itu adalah oli yang single grade yang tanpa campuran. Jadi untuk Indonesia sebaiknya cari oli yang viscosity index-nya rendah, gak apa-apa, daripada ketemu oli yang shear stability-nya jelek, nggak awet, jadinya nggak bagus untuk mesin. Ini ganti-ganti oli nggak bahaya, setuju. Ini apa maksudnya? Ganti-ganti merek oli tidak berbahaya, langsung timbul gerak bahkan merusak. Apa maksudnya nih? Performa dan durabilitas tidak maksimal. Yang jelas kualitas oli itu akan tergantung pada sifat terbaik dari olinya. Jadi kalau misalnya kombinasi ya, misalnya kalau oli ini lebih bagus di film strength-nya, ya film strength-nya meningkat. Kalau oli barunya shear stabilitasnya lebih jelek, ya shear stabilitasnya turun. Jadi optimal apa maksudnya ini sama kayak iklan pabrik ya. Diomongin kalau sudah pakai oli lain itu bakal turun kualitas mesin, nggak mesti ya, tergantung olinya ya. Oli kan sifatnya beda-beda. Kerak ini bisa terbentur kalau misalnya aditifnya itu nggak cocok. Ini terjadi kalau kita nyampurnya oli mesin dengan oli transmisi manual otomatis. Kalau kita nyampur oli mesin dengan ATF, automatic transmission fluid, bisa terjadi masalah. Ya kalau oli beda keperluan kita campur bisa berpengaruh ya. Tapi kalau oli transmisinya matic itu beda lagi ya. Itu biasanya sama olinya dengan oli mesin. Flashing nggak perlu ya. Ganti-ganti ya wis, pokoknya beda selera ya. Jadi menurut penulis ganti-ganti oli itu penting untuk mengetahui oli mana yang lebih bagus. Kalau penurunan kualitas jarang terjadi selama kita nggak nyampur oli yang beda fungsi. Oh ya, minyak goreng itu 100% kompatibel dengan oli mesin ya. Dengan aditifnya juga. Ester yang enggak.